Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini Pak Anong? Alhamdulillah, Pak, sehat, cuaca mendukung meskipun 2-3 hari ini hujan terus ya, tapi hari ini alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur ya Pak Anong dalam dengan kesehatan. Tentunya itu sebagai modal kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya kegiatan kita di sekolah. Pak Anong, sebagaimana seperti yang Pak Anong sampaikan kemarin, ingin berdiskusi terkait hal yang ingin Pak Anong bicarakan. Dalam kesempatan ini kita bisa sama-sama sharing Pak Anong ya. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini mendapatkan hal yang terbaik dan tentunya mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Anong, seperti Pak Anong sampaikan kemarin, kira-kira apa yang ingin Pak Anong diskusikan pada kesempatan di hari ini? Silakan Pak Anong. Baik, Pak Is, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya dari kemarin udah mencoba menghubungi Pak Is nih. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Is ada waktu dan berkesempatan untuk saya berbagi sedikit cerita, Pak ya. Iya Pak Anong. Jadi begini, Pak. Di pembelajaran matematika itu, saya ini kan kebetulan kelas 6 nih Pak, wali kelas 6. Nah, di pembelajaran matematika itu, ada beberapa anak, mungkin hampir separuh Pak ya, kalau saya prediksikan itu bahwa ketika hasil pelajaran matematika ini mereka hasilnya tidak memuaskan Pak. Jadi sejauh ini saya ingin bertukar pendapat dengan Pak Is, kira-kira bagaimana dengan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Gitu Pak Anong ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Anong sampaikan tadi bahwa Pak Anong memiliki kendala terkait dengan hasil belajar matematika Pak Anong ya, yang Iya, Pak. yang belum maksimal ya Pak Anong ya. Iya, Apakah betul. begitu? Betul, Pak. Oh, iya. Jadi dari hal tersebut, kira-kira nih Pak Anong, apa yang Pak Anong harapkan dari diskusi kita pada hari ini Pak Anong? Baik, Pak Is. Tentunya saya berharap saya bisa menemukan solusi, saya bisa mencari jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Nah, karena begini, Pak. Jadi siswa itu ketika saya menyampaikan materi, saya kasihkan penjelasan, mereka itu seakan-akan menatap dan konsen mendengarkanlah Pak, intinya begitu. Tetapi ketika sudah selesai dan saya tanya, mereka kebingungan Pak. Jadi seakan-akan tatapannya itu kosong, mungkin dia kurang konsentrasi atau bagaimana, itu yang Hmm, masih saya pelajari ini Pak. Karena hmm, di matematika itu ketika saya jelaskan, mereka mendengarkan, mereka fokus ke depan. Cuma setelah selesai ditanya, nggak ada yang bisa jawab dan tidak tahu tentang materi yang saya sampaikan. Malah kadang-kadang terkesan bingung nih Pak, mereka nih Pak. oh Ada iya. anak yang bingung gitu Pak. Hmm, Nah, sementara Pak untuk muatan pelajaran lain, tema 1, 2, dan 3 misalnya kan di situ ada memuat beberapa muatan pelajaran tuh Pak. iya. Nah, mereka itu siswa saya kelas 6 itu di pelajaran tema 1, 2, dan 3 itu yang terdiri dari beberapa muatan pelajaran, mereka hasilnya bagus Pak, tidak seperti matematika. Jadi ketika di matematika ini saja mereka ini agak kurang fokus lah kali ya Pak ya, karena Iya. memang hasilnya menurut saya itu tidak memuaskan Pak. Maka Iya. dari itu saya berharap dan dengan obrolan kita kali ini Pak Is bisa kasih semacam saran kali Pak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan Tentunya Pak. tentunya untuk kebaikan saya lah Pak, untuk Hmm, meningkatkan hasil dari kegiatan belajar mengajar di kelas Pak. oh iya Pak. Heeh.
Jadi dari hal tersebut yang Bapak ceritakan tadi bahwa anak itu fokus untuk mendengarkan, namun masih hasilnya masih kurang maksimal. Apakah mereka paham atau tidak itu Pak ya? Ya, iya Pak, Dengan betul Pak. pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran lain di tema 1, tema 2, tema 3, alhamdulillah hasilnya sudah cukup baik Pak. Tinggal hanya matematika ya Pak ya. Iya Pak. Oh iya. Pak Anung, dalam pembelajaran matematika itu kan memang semua sekolah ya, termasuk juga di sekolah lain mungkin, memang ada sedikit semacam apa namanya respon yang kurang baik dari peserta didik dalam pembelajaran. Di kelas Pak Anung sendiri, Pak Anung, dari hasil observasi dan pembelajaran Pak Anung lakukan, bagaimana respon pembelajaran matematika yang Pak Anung lakukan dari siswa? Apakah responnya itu baik dan sebagainya? Mungkin Pak Anung bisa ceritakan. Ya, jadi begini Pak, untuk respon sih peserta didik atau murid kayaknya merespon Pak ya cukup baik sih kayaknya. Cuma itu saja ketika sudah memasuki pelajaran matematika, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata rupanya dia melihat, mendengar, dan memandang ini cuma mungkin pikirannya itu kemana-mana Pak, jadi tidak bisa hadir seutuhnya. Terbukti dengan ketika saya sudah menyampaikan materi, dikasih latihan, dikasih soal, pertanyaan, mereka bingung Pak. Hmm. Jadi saya pikir selama ini dia mendengarkan itu apa yang didengarkan. Jadi saya agak-agak bingung juga sih Pak jadinya. Hmm. Hmm. Untuk responnya sih sebenarnya mereka ini aktif Pak. Aktif dalam artian ketika mengatakan pelajaran matematika tidak ada yang tidak masuk. Oke. Walaupun dengan ketidakpahaman mereka, mereka tetap hadir. Hmm. Alhamdulillahnya menurut saya ini kan kadang-kadang kan di beberapa sekolah mungkin karena anak itu merasa takut pelajaran matematika, merasa tidak bisa, merasa tidak paham. Kadang-kadang ada yang ketika jam pelajaran matematika kadang-kadang tidak ke sekolah atau Hmm. mungkin bolos atau pulang Hmm. duluan. Hmm. Nah, alhamdulillah di tempat saya ini Pak, meskipun mereka seperti itu keadaannya, mereka eh, responnya baik sih Pak untuk mengikuti pelajaran matematika tuh Pak. Masih aktif Pak ya? Ya, masih aktif Pak. Masih aktif Pak dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya Pak Anung, menurut Pak Anung nih kriteria yang dikatakan berhasil menurut Pak Anung dalam pembelajaran itu seperti apa? Dalam pembelajaran yang Pak Anung maksud. Jadi kalau menurut saya kriterianya mungkin uh, dari katakanlah siswa saya itu 20 siswa Pak ya. 20 Iya. siswa, ketika mereka itu ada 15 sampai 16 siswa yang paham, Hmm. saya kategorikan berhasil Pak. Oh iya, berarti sekitar 80% Pak ya kalau tidak salah. Iya betul Pak. Kalau 80%. presentasikan mungkin sekitar 80 sampai 85% lah Pak. Seperti Oh itu iya. Pak. Berarti pencapaian tersebut berarti pembelajaran yang dilakukan Pak Anung itu berarti maksimal atau berhasil Pak Anung ya? Iya Pak, jika Oh iya. mendekati angka seperti itu. Ya. Pak Anung, di kelas Pak Anung, kalau kita boleh skalakan tadi pakai persentase 1 sampai 100% ini, kira-kira posisi yang Pak Anung alami ini pada posisi berapa itu Pak Anung? Oke, Persen jadi ini. ya untuk saat ini dengan masalah yang tadi saya sampaikan, saya sih harapannya seperti tadi yang saya bilang mungkin 80 sampai 85% ini ketika anak mampu bisa berarti saya anggap berhasil. Nah, Hmm. namun pada saat ini untuk mencapai 80% itu susah, Pak. Oh, Karena dengan kendala tadi yang saya sampaikan itu, mungkin kalau dipersentasekan sekitar 65 lebih lah, Pak, atau mendekati 70% lah, Pak. mau mendekat 70% Pak ya? Ya. Oh iya. Jadi ada hal-hal kendala lah Pak ya yang Pak Anung rasakan dalam pembelajaran matematika tersebut. Menurut Pak Anung,
apa kendala ataupun hambatan yang Pak Anung rasakan? Jadi kendala nih, kalau saya lihat sepintas saya mempelajarinya bahwa anak-anak ini Pak kurang konsentrasi Pak, kurang konsentrasi Konsentrasi. dalam mengikuti pembelajaran matematika. Mungkin kesadaran emosi dan kesadaran sosialnya kayaknya belum belum nampak sih Pak di mereka itu. Apakah Belum mungkin nampak. dari rumah itu ada sesuatu dan lain hal, saya juga Hmm. belum mempelajarinya lebih lanjut Pak. Untuk Hmm. kendalanya seperti itu Pak, kurang Oh iya. konsentrasinya murid, tidak bisa hadir secara penuh Pak. Oh, berarti kendalanya di konsentrasi penuh terhadap murid Pak ya dalam mengikuti pembelajaran. Iya Pak, betul Pak. Iya. Dari hal tersebut, kalau boleh review dari sekolah Bapak, ada nggak kira-kira kekuatan yang bisa Bapak jadikan sebagai aset dalam pembelajaran tersebut, Pak? Bisa media ataupun bisa sarana penunjang lainnya seperti buku atau lainnya, apa? Ada yang bisa Bapak bisa jelaskan? Menurut saya sih ada sih Pak. Jadi kalau buku tuh memang udah pasti ada Pak ya, buku guru, buku siswa, Hmm. kemudian buku-buku pendamping. Nah, saya melihat kebetulan di sekolah saya itu juga alhamdulillahnya walaupun tidak ada listrik, tetapi kami di sini pakai tenaga surya, Pak. Hmm. Kemudian di sekolah itu juga punya proyektor, punya infokus juga. Nah, mungkin nanti saya bisa pakai video, Pak ya, untuk pembelajaran berikutnya, Pak. Oh ya, berarti di sekolah Bapak itu terkait dengan sarana listrik, walaupun tenaga surya sudah ada, kemudian proyektor juga ada, Pak ya? Iya, Pak, ada, Pak. Apakah itu sudah Bapak gunakan dalam pembelajaran matematika? Untuk sejauh ini untuk matematika belum, Pak. Tetapi Oh, kalau belum. untuk muatan pelajaran lain, misalnya tema 1 dan 3 udah saya gunakan Pak ya. Tetapi Oh, memang iya. kalau untuk matematika ini saya juga menyadari bahwa itu belum saya manfaatkan Pak. Oh, iya. Jadi menurut Pak Anung nih, dalam pembelajaran matematika itu, apakah kira-kira perlu menggunakan video? Kalau menurut saya perlu Pak, karena memang yang saya tahu bahwa mungkin ada beberapa anak yang gaya belajarnya suka visual, audiovisual Pak ya. Oh, ya, kayak Audiovisual, gaya jadi belajar ya, Pak ya? ya, jadi mungkin siapa tahu anak-anak yang saya sampaikan tadi di bawah atau yang hanya 70% itu mereka lebih suka ke video, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinan saya yakin nanti ini bisa membawa atau menambah lah Pak, menambah semangat dan antusias belajar murid saya Pak. Oh, ya. Bagus tuh, Pak. Kalau dengan video bisa Bapak gunakan untuk pembelajaran, mungkin video juga bisa untuk menarik konsentrasi atau perhatian siswa. Bagaimana menurut Bapak? Apakah video ini akan memberikan hal positif terkait dengan konsentrasi siswa untuk belajar? Menurut saya insya Allah Pak akan membawa siswa akan menjadi lebih antusias. Oh iya. Karena ketika muatan pelajaran lain saya pernah coba misalnya tema 2 di muatan pelajaran IPA tentang sistem atau organ pernapasan. Di situ saya coba tampilkan sebuah video sistem pernapasan. Sudah habis pun mereka minta lagi, Pak nonton lagi Pak, kata dia. Pak Hmm. nonton lagi Pak, seperti itu. Jadi mungkin dari situ saya yakin nanti di matematika siswa akan lebih bersemangat Pak. Hmm. Jadi seperti Bapak Anu sampaikan tadi terkait dengan video itu memberikan daya tarik Pak ya dalam pembelajaran sehingga siswa ingin minta diulang dalam pembelajaran ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, dari hal tersebut selain tadi video Bapak maksud, apakah ada strategi atau metode lain dalam pembelajaran yang bisa menarik konsentrasi belajar anak Pak Anu? Baik Pak, jadi kalau menurut saya selain video yang saya sampaikan,
Bahwa memang saya mau coba nanti sebuah permainan Pak, sebuah permainan di dalam pembelajaran matematika. Karena permainan ini strategi yang saya lakukan di muatan pelajaran lain dan alhamdulillah mereka uh, enak dan merasa bahagia Pak ketika belajar Hmm. sambil bermain. Oh, luar biasa tuh Pak. Jadi permainan memang hal yang menarik Pak ya. Jadi apalagi memang usia anak SD ini kan memang sukanya agak bermain. Jadi jika pola bermain Bapak masukkan dalam pembelajaran itu sangat luar biasa Pak. Itu memang akan memberikan pengaruh terhadap konsentrasi dan mungkin daya tarik anak untuk belajar. Mantap. Eh, Selain itu Pak Nong, dari beberapa Pak Nong sampaikan, menurut Pak Nong nih dalam pembelajaran matematika nantinya Pak Nong lakukan seperti apa? Gimana Pak? Tadi sinyalnya hilang kayaknya ya, Oh iya terputus Pak. sebentar. Jadi dari Pak Anong sampaikan tadi beberapa hal termasuk video dan permainan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu ada nggak skala prioritas seperti apa yang Bapak Anong ingin lakukan dalam mencapai konsentrasi anak untuk belajar seperti yang Bapak Anong inginkan? Iya, jadi skala prioritas saya yang saya utamakan adalah tentunya saya ingin membuat anak-anak ini merasa bahagia dan menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran matematika tersebut, Pak. Oh Maka ya, tadi saya berarti sampaikan bahwa selain video, saya coba kolaborasikan dengan semacam permainan, Pak ya, semacam permainan. Karena di muatan pelajaran lain itu saya pernah coba namanya petak umpet, Pak. oh Permainan ya. petak umpet. Jadi siswa saya kasih soal, dan soalnya itu saya sembunyikan di beberapa titik sudut ya. Tentunya Hmm. di ruang kelas, di ruang lingkungan sekitar, tetapi masih di lingkungan sekolah, dan mereka mencari sendiri soal-soal tersebut dan menjawabnya sendiri, Pak. Nah, ini nanti saya akan coba terapkan di pembelajaran matematika yang tadi saya sampaikan, Pak. Oh, mantap tuh Pak. Luar biasa yang Bapak sampaikan tadi. Saya yakin tuh Pak, kalau pembelajaran berikutnya anak akan antusias untuk belajar matematika. Dan saya yakin pula nanti anak akan memperoleh hasil yang baik dalam pembelajaran matematika yang Bapak berikan. Dari yang Bapak Anung sampaikan tadi, hmm, bagaimana sekarang perasaan Pak Anung? Alhamdulillah setelah mendapat masukan, saran, berbagai cerita, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, saya alhamdulillah senang Pak ya. Senang dalam artian karena saya lega, apa Hmm. yang menjadi unek-unek dalam diri saya sudah saya sampaikan. Dan alhamdulillah beberapa saran dan masukan dari Pak Is, insya Allah nanti bisa saya terapkan Pak. Dan saya sangat merasa senang Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi hasil diskusi kita pada hari ini memberikan hal yang baik. Tentunya Pak Anung sampaikan tadi sangat senang Pak. Mudah-mudahan itu memberikan dampak positif terhadap pembelajaran matematika, khususnya di sekolah Bapak. Baik Pak, dari hal tersebut yang skala prioritas Bapak lakukan tadi menggunakan pembelajaran dengan video dan media permainan lainnya. Apakah ada Bapak ini butuh bantuan dengan kawan lainnya? Apakah perlu bantuan dengan kawan sejawat dan lain sebagainya, Pak? Baik Pak, saya rasa untuk bantuan tetap ada Pak ya. Saya tetap membutuhkan Hmm. itu, baik kepada rekan sejawat, guru, terutama kepada kepala sekolah, juga saya akan tentu lakukan kerjasama Pak ya, untuk Hmm. mengimplementasikan tadi yang saya rencanakan Pak. Oh iya, Pak. Berarti nanti sharing lah, Pak ya, dengan rekan sejawat, berkolaborasi terkait dengan strategi dan media pembelajaran Bapak lakukan dalam pembelajaran matematika. Iya Pak, betul Pak. Jadi misalnya saya perlu komunikasi dulu dengan kepala sekolah, meminta izin penggunaan media tadi yang saya pakai Pak ya, misalnya Ya, ada proyektor, ada infokus, dan itu artinya perlu tenaga surya. Nanti saya komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan petugas aset,
dan supaya dia bisa mempersiapkan itu, Pak. Oh ya, Pak. Luar biasa, Pak. Saya yakin apa yang Bapak lakukan mudah-mudahan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya, Pak, untuk hal tersebut tentu kendala pasti terjadi, Pak ya. Jadi sebagai antisipasi saja, Pak. Menurut Bapak nih, setelah Bapak lakukan apa yang Bapak maksud, apakah ada antisipasi lain jika hal tersebut mungkin ada kendala-kendala lain dan sebagainya? Ya, baik Pak. Mungkin kendala ketika kan kami ini pakai tenaga surya nih Pak. Iya, iya. Di tenaga surya ini kan panel surya ini tergantung dari sinar dan cahaya matahari. Hmm. Ketika panas terik, matahari mungkin sumber energi dari panel surya maksimal disalurkan ke sumber listrik lah. Iya, Pak. Tapi ketika cuaca matahari tidak mendukung, mungkin arusnya tidak. Ada sih Pak, cuma tidak lama. Dan Hmm. kalau itu terjadi, mungkin salah satu antisipasinya saya mungkin langsung langsung ke strategi tadi Pak, permainan. Oh Permainan iya, dan game itu tadi. Jadi iya. untuk opsi saya itu Pak. Oh iya. Ketika dalam penggunaan media-media yang tadi saya sebut itu terjadi kendala Pak. Oh iya. Jadi kalau saya dari opsi Bapak terkait dengan antisipasi eh, kendala yang kaitan jaringan, maka beralih ke permainan luar biasa Pak. Saya yakin tuh Pak, insya Allah apa yang Bapak lakukan akan berikan hasil yang lebih baik. Amin Pak, insya Iya, Allah iya. mohon dukungan Pak ya. Iya, Pak. Nah, mungkin Pak hanya itu yang dapat saya sampaikan di sesi kali ini. Saya tunggu kabar gembira selanjutnya terkait dengan hasil belajar yang Bapak lakukan nantinya. Nanti boleh Bapak sharing kembali. Dan terkait dengan tindak lanjut, silakan Bapak bisa menghubungi saya. Saya terbuka untuk diskusi. Dan sekali lagi, saya tunggu kabar gembira dari hasil belajar Bapak. Oh iya Pak, baik Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan diskusi kali ini. Saya mendapatkan banyak masukan dan saran dan harapan saya nanti bisa saya mengimplementasikan. Insya Allah Pak, pada pertemuan berikutnya saya langsung gunakan itu Pak. Oh iya Mohon Pak. dukungan, semoga saya berhasil Pak. Terima kasih ya Amin. Pak Is ya. Ya Pak, terima kasih Pak diskusi kita pada hari ini. Oke, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Sama-sama Pak.